tadi sudah sempat masuk pertanyaan melalui chat Zoom, Ustadz. Saya izin bacakan satu pertanyaan dari Dr. Zaki. Berikut pertanyaannya, Ustadz. Bagaimana kiat menjaga konsistensi ibadah, Ustadz, selama bulan Ramadan dari awal hingga akhir? Adakah contoh-contoh dari para sahabat sebelumnya? Terima kasih, Ustadz. Mohon penjelasan. Sepertinya masih di mute, Ustadz. Mohon maaf. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ahlan wa sahlan, Dr. Zaki. Udah lama nggak ketemu ya. Baik, ikhwas sekalian, persoalan istiqomah itu adalah persoalan kita bersama. Juga persoalan para sahabat di masa lalu. Ya. Sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan oleh Allah dalam persoalan istiqomah ini. Dalam surat Hud itu Allah sampaikan fastaqim kama umirta. Ya Muhammad, istiqomahlah kamu seperti yang diperintahkan kepada dirimu. Itulah yang kemudian membuat Rasulullah menyampaikan bahwa syayyabatni Hud. Surat Hud itu membuat rambut saya beruban, kata beliau. Kenapa? Beliau benar-benar memikirkan, ditegur oleh Allah dengan teguran yang telak gitu ya, kira-kira begitu penting. Ya, fastaqim kama umirta wala tatghaw. Istiqomahlah kamu seperti yang diperintahkan kepada dirimu dan jangan melampaui batas. Nah, ini satu. Yang kedua, dalam hadisnya Abu Amrah ketika bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya tunjukkan kepadaku satu hal yang aku tidak akan pertanyakan kepada orang lain selain dirimu. Maka Rasul pun berpesan, qul amantu billahi summa istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jadi persoalan konsistensi istiqomah ini memang menjadi persoalan kita bersama, ya. Nah, ketika pertanyaannya itu adalah bagaimana kita menjaga konsistensi, jawabannya adalah seluruh rangkaian apa yang kita sampaikan tadi itu menjadi jawaban bagaimana membantu kita untuk konsisten. Pertama, mulai dari memahami, mengenal Ramadan lebih dekat melalui perspektif ayat maupun perspektif hadis-hadis Rasulullah. Itu akan menyampaikan pesan kuat kepada kita sekalian bahwa Ramadan itu penting. Ketika kita memahami Ramadan itu penting, maka ini akan membantu kita untuk konsisten dan merasa rugi jika kemudian kita terlambat, telat, tertinggal untuk melakukan aktivitas kebaikan di bulan suci Ramadan. Maka kita katakan tadi yang pertama adalah membangun persepsi yang benar tentang Ramadan. Dengan begitu maka akan hadir motivasi yang lebih kuat lagi. Orang yang motivasinya begitu kuat, maka semangatnya akan terus terbangun dan konsistensi akan bisa didapat. Meskipun demikian, ya perlu dievaluasi sekali lagi. Maka rangkaian yang kita sampaikan tadi pertama adalah mengenal Ramadan dengan lebih baik, terbangun motivasi. Yang kedua adalah melaksanakannya dengan baik. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah. Allah senang kalau kita melakukan pekerjaan dilakukan dengan sangat baik dan bertanggung jawab. Ketika sudah sangat baik kita melakukannya, yang terakhir adalah perlu dievaluasi, diingatkan, ya ditegur diri kita sendiri, ya dengan dibantu program-program tadi. Mudah-mudahan dengan seperti itu, maka istiqomah itu bisa menjadi milik kita dan tidak berarti kita selesai dalam persoalan istiqomah. Suatu saat nanti, ya akan terjadi kekurangan lagi, akan terjadi kelemahan lagi, ya, dan itu manusiawi, tidak ada yang salah di situ. Yang salah itu apabila kita melampaui batas. Maka Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap pekerjaan, perbuatan, amalan itu ada masa-masa semangatnya. Dan setiap masa-masa semangatnya itu ada masa-masa futurnya, masa-masa lesunya. Wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang masa futurnya itu tidak melampaui batas yang sunnahku, tidak keluar dari pagar, tidak keluar dari garis,
ya, meskipun minggir mendekat ke garis tapi tidak keluar, maka dia masih digolongkan orang yang beruntung. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Barang siapa yang apabila masa futurnya, masa lemahnya, ya, itu keluar dari batas-batas garis, ya, yang aku gariskan, keluar dari sunnahku, maka dia akan binasa. Nah, itu yang perlu kita jaga. Sefutur apapun kita, ya, di dalam beribadah atau di dalam bekerja, dalam apapun, maka jangan melewati batas yang telah ditentukan, ya, oleh agama ini, ya, oleh agama ini. Maka kita masih dianggap beruntung. Tapi sebelum futur itu datang, memang ada terapi bagaimana kemudian kita menjaga keistiqomahan tadi, dengan tadi membangun persepsi, melakukan dengan baik, dan melakukan evaluasi. Wallahu a'lam. Baik. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya, mungkin saya bacakan pertanyaan kedua ya Ustadz ya, dari Saudara Ikrar. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai orang yang rajin beribadah seperti sholat sunnah dan mengaji kalau di bulan Ramadan saja Ustadz, kemudian tetapi di bulan lainnya ibadahnya tidak semaksimal bulan Ramadan? Ya, kalau persoalannya adalah pendapatnya, ya ini masukan ya, mungkin bukan hanya kepada perumpamaan seorang pelaku yang disebutkan dalam pertanyaan ini, tapi kita-kita semua. Karena yakin kita-kita semuanya pasti punya pengalaman yang sama. Ya. Kita semuanya punya pengalaman yang sama. Orang itu ya memang terus trial and error itu pasti ada. Terus jatuh bangun dan terus berusaha. Ya memang seperti itu. Allah sendiri memaklumi kalau seandainya manusia ini nggak ada yang berbuat dosa, aku ganti manusia itu dengan manusia-manusia lain yang kemudian berbuat salah lalu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya kesalahan itu hal yang wajar. Yang tidak wajar itu apabila orang salah dan tidak mau bertaubat. Dan tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Makanya al-insanu kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada orang yang begitu semangat di bulan Ramadan tapi tidak di bulan selain Ramadan, sesungguhnya di satu sisi dia sudah baik. Artinya memahami bahwa Ramadan itu ada peluang besar yang Allah berikan kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu dia melakukan secara maksimal. Nah, ketika di luar Ramadan, kemudian tidak seperti itu normal, wajar. Yang tidak normal itu seperti yang dalam hadis yang saya sebutkan tadi, ketika masa futurnya itu melampaui batas, ya, jauh, lewat daripada garis, ya, frame kebenaran ini, itu yang salah, itu yang tidak benar. Ya. Maka di ujung tadi saya sampaikan bahwa mudah-mudahan Ramadan kita bersemangat, dan di luar Ramadan kita jaga, meskipun volumenya tidak sebaik di bulan Ramadan. Anggaplah misalnya kalau kita selama Ramadan setiap malam kita sholat tarawih, maka di luar Ramadan kita tetap melakukan sholat malam, meskipun intensitasnya tidak setiap malam. Volumenya juga demikian, jumlah rakaatnya misalnya tidak harus 11 atau 23, tapi berkurang, 2, 4, atau 6 sesuai dengan kemampuan. Kalau di bulan Ramadan kita berjuang menyelesaikan, mengkhatamkan Al-Quranul Karim, maka di luar bulan Ramadan tidak berarti kita selesai begitu saja, lepas Al-Quran kita, tidak. Tapi tetap kita membaca Al-Quran, meskipun memang jumlahnya tidak sebanyak di bulan suci Ramadan. Saya rasa itu normal saja, wajar saja, hanya perlu diperkuat jika lebih baik lagi, jika lebih mampu bertahan secara maksimal di luar Ramadan, itu akan lebih baik. Maka perlu ditambah motivasinya, perlu ditambah pemahamannya. Maka binaul faham, membangun pemahaman itu penting. Karena itu yang akan mendasari kita untuk bisa berangkat, untuk bisa bersemangat, karena didasarkan pada pemahaman yang benar. Mari kita pahami bukan hanya Ramadan sebagai kesempatan bagi kita, tetapi hidup ini secara keseluruhan kita harus punya visi dan misi yang jelas, ya. Dan visi yang misi untuk mencapainya kita perlu strategi, kita perlu perencanaan, kita perlu pelaksanaan dan evaluasi yang baik. Maka itu berkesinambungan kita lakukan secara terus-menerus. Mudah-mudahan ya kita tidak terlalu jauh jatuh kita di luar bulan Ramadan. Nanti akan datang bulan Ramadan yang akan datang, kita upgrade lagi dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih banyak Ustadz. Selanjutnya masih dari saudara Ikrar Ustadz, ada pertanyaan berikutnya. Apakah boleh Ustadz beribadah lebih giat di bulan Ramadan dengan tujuan mengejar pahala ibadah yang berlipat ganda Ustadz? Jadi tujuannya ngejar pahala yang berlipat ganda gitu Ustadz. Boleh, ya. Boleh, karena tujuan mengejar pahala itu tujuan yang dibenarkan. Ya, tujuan yang masih dibenarkan. Kecuali dalam pandangan sebagian ulama sufi, ya, itu dianggap kurang tepat kalau kita beribadah karena takut adab Allah dan sebagainya. Kita ibadah berharap pahala. Bagi mereka, ya orang-orang kalangan sufi itu, ibadah itu apa? Satu adalah ikhlas. Ya memang itu benar. Tapi menurutku tidak bisa dipersalahkan kalau orang itu kemudian beribadah dalam rangka mengejar pahala dan minta diselamatkan dari api neraka. Itu wajar, normal, dan dibenarkan. Coba doa kita misalnya, surah Ashabul Jagat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia. Berikan aku juga kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah aku dari api neraka. Berarti kita minta. Dengan cara apa kita meminta itu? Dengan cara kita melakukan ibadah supaya dibebaskan dari api neraka. Berarti boleh tujuan kita beribadah untuk mengejar pahala dan diselamatkan dari api neraka. Terlepas dari pendapat kalangan sufi tadi, berupaya untuk memurnikan betul niat mereka bahwa ibadah itu mencari ridho Allah. Ya, kalau boleh kita bilang, memangnya mencari ridha Allah tidak boleh sambil kemudian mencari pahala. Sementara banyak ayat dan hadis itu menjelaskan tentang pahala. Ya, lahum ajrun azim. Bagi mereka pahala yang besar. Walladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun kabir. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, diberikan kepada mereka pahala yang besar. Ya berarti boleh dong kita bertujuan untuk mencari pahala, dan itu tidak salah. Ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Gilang, Ustadz. Apa yang dimaksud dengan nuzulul Quran yang biasa dilakukan tanggal 17 Ramadan? Bagaimana menggabungkan dengan malam Lailatul Qadar, yaitu diturunkannya Al-Quran? Banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan ini sudah dari masa yang lalu. Kita kalau toh mendiskusikan tidak ada argumentasi baru yang bisa kita hadirkan dalam persoalan ini. Pasti kita akan mengutip argumentasi yang dipergunakan oleh orang-orang para ulama di masa lalu. Oleh karena itu tidak perlu kita perdebatkan. Nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quranul Karim, dan dasarnya sangat jelas. Ya, tadi di dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Nah, tetapi turunnya Al-Quran ini oleh para mufassir itu adalah ila baitil izzah, min baitil izzah ila sama'id dunya. Dari baitul izzah ke langit dunia secara utuh, gitu ya. Itu yang difahami, itu turunnya Al-Quran. Lalu kemudian turun kepada Nabi itu berbeda. Turunnya kepada Nabi itu bitadarruj, secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Ya, pertama turun misalnya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian selama 23 tahun dalam periode Mekah dan periode Madinah itu turun secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Kadang-kadang ada sababun nuzul, latar belakang ayat, kadang-kadang tidak dilatar belakangi oleh peristiwa tertentu, memang ayat itu turun, gitu ya. Makanya asbabun nuzul itu tidak selalu kita temukan pada setiap surat, pada setiap ayat. Ada banyak ayat surat yang tidak memiliki sababun nuzul, memiliki latar belakang yang memang Allah turunkan begitu saja. Tapi ada juga ayat-ayat yang turun berdasarkan pertanyaan dari para sahabat misalnya. Untuk memberikan jawaban itu, kemudian turun ayat. Jadi, pertama, nuzulul Quran itu jelas. Dasarnya adalah Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Yang kedua, Lailatul Qadar itu secara terpisah dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Maksudnya suratnya terpisah. Tapi ini kemudian bisa dipadukan bahwa kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahrin. Tetapi kemudian ulama berbeda pendapat. Kapan sih turunnya itu? Ada yang mengatakan 17 Ramadan. Dan itu yang banyak diikuti oleh masyarakat di Indonesia.
Sehingga 17 Ramadan itu diperingati sebagai hari nuzulul Quran. Padahal banyak sekali pendapat ulama di luar yang mengatakan 17 Ramadan. Sementara Lailatul Qadar itu sendiri, Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya itu mengatakan, menyimpulkan itu terjadi pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mulai dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 30. Ada hadis yang mengatakan itu terjadi pada tanggal-tanggal ganjil. Bahkan ada yang lebih spesifik itu terjadi pada tanggal 27, ada juga riwayat mengatakan tanggal 29. Maka taharrau lailatul qadar. Coba mengintailah kamu malam Lailatul Qadar itu. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah beriktikaf selama 10 hari. Ibaratnya kalau kita memasang jaring Lailatul Qadar, jangan hanya dipasang pada malam-malam ganjil atau pada malam 27 atau malam 29. Tapi pasang jaring itu dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 30. Kemanapun Lailatul Qadar itu datang pasti akan terkena jaring kita. Nah itu bentuk antisipasi kita supaya memastikan diri mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi tidak perlu diperselisihkan dalam persoalan ini karena memang banyak pendapat di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Baik, semoga terjawab ya pertanyaan sebelumnya. Selanjutnya, lanjut Ustaz, ada pertanyaan dari Kak Fadli Waznan. Pertanyaannya, mengapa walau syaitan sudah dibelenggu Ustaz selama bulan Ramadan, tapi masih seringkali Ustaz terasa malas dan tergoda gitu terhadap maksiat? Bismillahirrahmanirrahim. Waskadian, ketika syaitan dibelenggu, kita harus memahami syaitan itu apa dan siapa. Ya. Syaitan itu oleh para ulama disebutkan sifat buruk yang ada pada manusia dan pada jin. Itu syaitan. Buktinya apa? Surat An-Nas misalnya. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang berbisik di dada manusia minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan kalangan manusia. Lalu dalam ayat yang lain Allah sebutkan, Nabi itu pasti punya musuh-musuh yang nggak suka. Dari siapa? Musuhnya adalah syayatinul insi wal jinni. Setan-setan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Ya. Setan dari kalangan manusia itu siapa ya? Musuh-musuh yang selama ini memusuhi Rasulullah SAW. Kalau di dalam kehidupan kita sekarang, setan manusia itu siapa? Ya mereka-mereka yang mengajak kita untuk melakukan keburukan. Karena setan itu adalah sifat perilaku. Jadi kita ini sesungguhnya juga bisa menjadi setan jika perilaku kita adalah mengajak kepada keburukan. Itu ya. Nah, ini pertama yang harus kita pahami tentang setan itu. Lalu kemudian ketika futihat abwabul jannah ya, wa ghulliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin, setan-setan itu dibelenggu. Ini juga sebenarnya kiasan. Ya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala Allah SWT pada bulan Ramadan itu membuka peluang yang seluas-luasnya untuk berbuat baik. Sehingga kesempatan berbuat buruk itu sebenarnya ibaratnya dikunci, sangat kecil gitu. Di situ makna daripada sufidat asyayatin, setan-setan itu dibelenggu. Meskipun sekali lagi kok masih ada orang berbuat kejahatan pada bulan puasa, ya karena pada diri manusia itu ada hawa nafsu. Ya. Ketika manusia digoda itu bisa datang dari dua arah. Yang dari internal itu adalah hawa nafsunya sendiri yang tidak terkendali, yang dari eksternal itu adalah godaan setan. Nah, kalau internal dan eksternal itu berkolaborasi, diterima oleh jiwa seseorang, ya selesai. Orang itu akan sangat mudah terganggu. Jiwanya rapuh, pertahanan internalnya rapuh, mengikuti hawa nafsu, lalu godaan dari eksternal, dari luar dirinya itu kuat. Ya maka orang akan berat yang seperti ini. Ya. Jadi itu yang perlu kita pahami dalam hal ini. Jadi intinya begini, bahwa pertahanan internal kita harus kuat. Dengan cara apa? Mengendalikan hawa nafsu. Kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Kemudian pertahanan kita dari serangan dari luar juga harus kuat. Dengan apa? Memilih lingkungan yang kondusif. Jangan berteman misalnya dengan orang-orang buruk, ya kan? Kan ada hadisnya itu. Ya, falyanzur ahadukum man yukhalil.
Ya, almar'u ala dini khalili, seseorang itu tergantung kepada kualitas agama teman dekatnya, komunitasnya. Oleh karena itu kalau melihat seseorang, lihat saja dengan siapa dia berteman, kan begitu. Itu menunjukkan tentang lingkungan, milieu, lingkungan sosial kita. Maka kita perlu memilih lingkungan yang baik agar tidak banyak mempengaruhi keburukan. Yang mempengaruhi itu adalah kebaikan-kebaikan. Nah, itu satu hal. Nah, kemudian masuk kepada tadi pertanyaan ya bahwa sufidat asyayatin, ya, dibelenggu setan-setan itu, ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, itu maksudnya adalah Allah membuka peluang yang besar, ya, untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang beriman untuk melakukan berbagai amal ibadah dan melarang mereka untuk melakukan berbagai kemaksiatan. Ya, itu yang dimaksudkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, fadlah. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan lagi dari Kak Fadli Hosnan. Mana yang lebih baik Ustadz jika bisa memilih di 10 malam terakhir antara tidak perlu bekerja sehingga kita bisa fokus beribadah atau tetap bekerja sambil beribadah Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Amal terbaik itu adalah amal yang sesuai dengan momentum. Itu kaedah ya. Ya kaedah maksudnya kita dapatkan dari berbagai ini, sehingga melahirkan satu kaedah bahwa amal terbaik itu adalah amal yang sesuai dengan momentum. Pada saatnya waktu sholat datang, tidak ada amal terbaik kecuali sholat. Pada saatnya ada orang yang sangat membutuhkan bantuan kita, amal yang terbaik ketika itu adalah membantu orang tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan amal terbaik yang sesuai dengan momentum. Nah, kaitannya dengan Ramadan, mana yang lebih baik antara 10 hari terakhir beriktikaf di masjid atau tetap bekerja? Disesuaikan saja. Bagaimana tuntutan pekerjaan itu juga merupakan satu kewajiban yang sudah kita tanda tangani, kontrak kerja kita bahwa kita wajib masuk pada hari-hari tersebut. Ya. Sementara 10 hari Ramadan itu juga ada perintahnya untuk beriktikaf. Ya. Nah, di sini adalah dua kepentingan yang tidak boleh kita benturkan. Kalau ada dua kebaikan itu, sebaiknya jangan dibenturkan. Kebaikan dengan kebaikan yang lain, tetapi dicari skala prioritasnya. Ya. Nah, disinilah kemudian kita sangat situasional ya. Dari orang ke orang akan berbeda-beda situasinya. Ada jenis-jenis pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggalkan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan bagi mereka yang sudah memasuki dunia kerja. Terikat pekerjaan itu, apalagi sebuah instansi yang justru pada hari-hari tersebut adalah hari-hari di mana sangat padat pekerjaan misalnya. Dan itu adalah kewajiban, karena kita terikat kontrak. Maka seseorang perlu memadukan antara keduanya. Contoh misalnya, bekerja di siang hari dan beriktikaf di malam hari. Jika iktikaf di malam hari itu membuat kita lemah, tidak bisa menyelesaikan pekerjaan di siang hari, ibadah itu justru bisa dilakukan dengan berbagai cara. Itu hanya salah satunya yang Rasulullah perintahkan kepada kita sekalian, yang sifatnya adalah ibadah tambahan. Sekali lagi harus diingat, ibadah wajib dengan ibadah tambahan itu berbeda. Ibadah wajib itu tidak boleh, itu adalah batas minimal. Batas yang paling minimal itu wajib, dan itu tidak boleh ditawar alasan apapun. Contoh sholat 5 waktu. Aku sedang kerja, lagi sibuk, kerjakan wajib juga. Ya, tapi nggak bisa dong ditawar. Tidak bisa ditukar dengan kewajiban sholat 5 waktu, karena itu adalah batas minimal. Tetapi kalau iktikaf itu masih bisa ditawar. Dan kita bisa melakukan sebagian malam beriktikaf, atau menggantinya dengan amal-amal ibadah yang lain di malam hari untuk mengejar Lailatul Qadar tanpa iktikaf. Itu juga sesuatu yang mungkin. Jadi, kesimpulannya jangan dibenturkan antara dua kepentingan dan dua kebaikan. Jika seseorang bisa kemudian mengambil cuti 10 hari terakhir bulan Ramadan karena kelonggaran di tempat kerjanya, itu sebuah pilihan, sah-sah saja. Ya, kalau memang diizinkan, diperbolehkan oleh kantornya misalnya. Ya, maka dia tidak bekerja dan kemudian dia sepenuhnya beriktikaf. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa ditawar, sudah terikat kontrak, maka tetaplah bekerja, dan bekerja tentu tidak 24 jam. Ya, ada waktu-waktu yang bisa kita pergunakan untuk mengoptimalkan ibadah kita ya di sela-sela 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wallahu a'lam.